Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai masa-masa sulit saat berkebun kelapa sawit. Ya, saya harapkan cerita saya ini, sharing saya ini bisa membakar semangat teman-teman yang saat ini sedang berkebun kelapa sawit dan menunggu kapan sih sawit kita ini berbuah. Karena ketika kita melihat kebun orang lain yang memang sudah menghasilkan bertonton hasilnya, dan tentu kita sangat-sangat ngiler sekali kapan sih sawit kita ini bisa berbuah secepatnya dan kita bisa menikmati hasilnya. Nanti kita akan sharing sampai kapan kita harus terus berjuang, teman-teman. Tentu perjuangan itu terasa cukup melelahkan dan membosankan karena memang perawatan sawit ini memerlukan super ekstra tenaga dan biaya yang harus kita keluarkan. Terkadang itu membuat kita bosan dan lama kita menunggu dan berharap itu merasakan bahwa sawit kita ini kok terasa tidak besar-besar. Nah, itu yang selalu dalam pikiran kita. Namun teman-teman, waktu terus berlalu, semakin baik kita melakukan perawatan, maka akan semakin baik pula hasil yang akan kita dapatkan. Dan semakin baik kita melakukan perawatan, pemupukan, maka hasilnya akan lebih cepat kita mendapatkannya. Itu teman-teman yang pasti terjadi. Dan saya harapkan apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi motivasi bagi teman-teman. Nah, memang teman-teman, fase-fase menjengkelkan, fase-fase yang membuat kita bosan itu biasanya di usia 0 sampai 2 tahun, teman-teman. Fase ini memang sangat-sangat melelahkan bagi kita karena di sana banyak sekali hal-hal yang membuat kita ini terkadang di luar dari kendali kita. Apa yang kita harapkan sawit kita ini tumbuh subur dan cepat berbuah, biasanya di sana itu akan banyak sekali halangan rintangan dan yang harus kita kendalikan dengan sigap serta dengan cara yang tepat. Itu teman-teman, apa sih kesusahannya di umur 0 sampai 2 tahun? Yang pertama teman-teman, kalau kita masalah pre-nursery atau men-nursery kita lewatkan teman-teman. Kita mulai tanam dari usia 0 sampai 2 tahun. Apa yang akan kita hadapi di sana? Yang pertama teman-teman, tentu kita akan dihadapkan dengan kondisi lahan yang memang membuat kita itu sangat-sangat menderita ya. Kalau kita memang tidak memiliki biaya yang cukup, kita mengerjakannya sendiri untuk membersihkan lahan supaya lahan itu bersih dan siap ditanam, itu memang memerlukan tenaga yang ekstra yang harus kita lakukan. Apalagi kalau kita melakukannya sendiri. Tentunya dengan lahan yang kita miliki, kita harus memang benar-benar siap dengan segala kondisinya. Yang pertama, membersihkan lahan, menyiapkan lahan itu adalah sesuatu yang memang mengeluarkan tenaga dan biaya yang lumayan cukup besar. Kalau kita memang memiliki biaya yang besar, tentunya saya tidak perlu diceritakan di sinilah ya. Tidak harus diceritakan kalau kita memiliki biaya yang cukup besar. Jadi ya semuanya uang yang berbicara itu teman-teman. Kemudian setelah kita jengah dengan menyiapkan lahan yang memang seperti tidak selesai-selesai, seperti ya membakar sedikit demi sedikit atau hal lain sebagainya. Kemudian setelah kita tanam, tiba-tiba sawit kita ada yang terserang hama teman-teman. Ada yang terserang hama, baik itu tikus, babi, landak dan sebagainya. Tentu itu membuat kita sangat-sangat jengkel, kesal, marah, sedih dan ingin menangis tua. Itu biasanya terjadi di sana. Jadi kita merasa apa yang kita lakukan, bibit yang memang benar-benar kita harapkan tumbuh subur, ternyata habis dimakan oleh hama. Nah, di sana kita harus ekstra teman-teman, ekstra menanggulanginya. Bagaimana caranya supaya hama-hama itu tidak menyerang lagi, baik itu dengan menggunakan proteksi bambu, kemudian pakai kaleng, kawat dan lain sebagainya. Racun itu biasanya akan kita lakukan, apapun harus kita lakukan. Kemudian kita harus mengganti benih yang memang sudah tidak bisa tumbuh lagi, dan itu sangat-sangat mengecewakan teman-teman. Biasanya benih yang kita tanam duluan itu adalah kita pilih benih-benih yang memang benar-benar bagus, dan itu yang nanti dimakan hama hilang. Kemudian kita menanam benih-benih yang afkir akhirnya. Nah, itu yang biasanya membuat kita itu di luar kendali teman-teman. Dan tentunya sebenarnya jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus belajar saat kita tanam, kita harus belajar bagaimana memproteksi sawit kita supaya memang tidak dimakan oleh hama. Itu teman-teman yang terpenting. Kita harus banyak belajar, kita harus banyak referensi bagaimana tata laksana mencegah
hama-hama yang memang terjadi di lahan sawit. Itu yang terjadi pertama, biasanya seperti itu. Kita disibukkan dengan proteksi dan proteksi. Kemudian teman-teman, yang terjadi kemudian setelah ada hama itu biasanya terjadi serangan jamur, teman-teman. Nah, jamur ini lumayan cukup melelahkan juga karena memang harus ekstra dalam menangannya. Baik itu jamur yang mengakibatkan busuk kuncupnya, kemudian bercak daun, kemudian hama kumbang tanduk, itu membuat kita jengah, teman-teman, sangat-sangat jengah. Hingga usia 2 tahun itu masih terus menyerang, apalagi kalau kumbang tanduk itu memang biasanya tidak bisa kendalikan, sulit-sulit mengendalikan. Bisa dikendalikan namun dengan cara yang ekstra dan telaten. Kemudian penyakit-penyakit seperti kuncup busuk biasanya kalau sudah menyerang itu memang sangat-sangat melelahkan. Nah, tata laksananya bagaimana, kita harus siap-siap mencegahnya dengan anti fungi, dengan pemupukan yang tepat. Itu yang biasanya membuat kita jengah. Kemudian perjuangan kita itu adalah masalah pembersihan lahan. Nah, seperti yang punya saya ini 3 bulan tidak ditebas sudah seperti itu. Memang teman-teman di usia 0 sampai 2 tahun hingga 3 tahun bahkan pertumbuhan gulma itu akan sangat-sangat cepat dan merajalela. Ini punya saya baru 3 bulan, teman-teman, baru saya tebas. Ini sudah ngulang lagi, saya tebas lagi dari sini, kemudian dari sana nanti mungkin kalau ada uang saya tebaskan orang lain, dan tentunya untuk mengirit biaya ya saya mulai sendiri terlebih dahulu. Itulah yang sering yang pasti akan kita hadapi, masalah pengendalian gulma, baik itu kita menggunakan penyemprotan ataupun dengan menggunakan tebas manual. Itu biasanya membuat kita lumayan cukup kesal karena baru selesai ditebas 2 bulan, apalagi di musim penghujan, teman-teman. 2 bulan 3 bulan itu sudah sangat-sangat merajalela lagi gulmanya, dan itu adalah perjuangan yang memang memerlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. Kemudian teman-teman, masalah pemupukan. Nah, pemupukan ini jangan dianggap remeh, teman-teman. Kalau kita ingin memiliki target 2 tahun panen, kita harus memang benar-benar melakukan pemupukan secara baik dan benar. Ini sawit saya usia 1 tahun, teman-teman, 1 tahun 1 bulan lah, kurang setengah bulan lah. Jadi sudah seperti ini bentuknya. Silahkan kalian lihat sendiri, seragam semuanya hampir sama seperti ini. Karena memang perjuangan saya melakukan pemupukan yang tidak pernah lewat. Jadi saya usahakan setiap bulan itu melakukan pemupukan meskipun dengan dosis yang kecil, dan hasilnya sawit di sana itu 2 tahun, kemudian yang di sana punya tetangga itu 1,5 tahun, kemudian di sana itu hampir sama usianya 1 tahun, dan pertumbuhannya punya saya itu lebih baik dan lebih bagus karena saya memang memiliki target 2 tahun itu harus bisa panen, teman-teman, karena memang nanti bisa membantu untuk menambah biaya pemupukan dan lain sebagainya, atau kalau saya nanti akan membuka lahan yang baru bisa membantu lagi untuk biaya pembukaan lahan itu, teman-teman. Jadi memang saya memiliki target 2 tahun harus bisa panen, maka itu saya genjot terus bagaimana caranya supaya memang pertumbuhan sawit saya ini bisa tumbuh dengan cepat dan bisa cepat panen. Jadi teman-teman, kita harus memang memiliki target serta semangat yang cukup tinggi untuk mencapainya. Jadi teman-teman 0 sampai 2 tahun bersiap-siaplah dengan segala konsekuensinya, dengan segala kesibukan, dengan segala kejengahan, kebosanan dan lain sebagainya. Jangan sampai menyerah. Kalau kalian menyerah kemudian kalian biarkan sawit kalian itu terbengkalai, maka nanti hasilnya akan mengecewakan. Bahkan hingga umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kalian belum bisa mengambil hasilnya secara maksimal. Maka dari itu lebih baik kita memang bersusah payah di awal, kemudian nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal itu, teman-teman. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.